sahabat PA dimanapun berada, terkhususnya PA Timohon nih. Semoga sehat selalu ya semuanya. Nah, sebelum masuk ke dalam topik pembahasan kali ini, aku mau perkenalan diri dulu nih. Halo semuanya, kenalin aku Niche Angeli Panjaitan, dan tentunya aku nggak sendirian dong. Aku juga ada rekan nih, yaitu Bang Semi. Mungkin Bang Semi boleh perkenalan diri dulu kali ya. Oke, halo Nits, halo Sobat PA dimanapun berada. Wah, senang berjumpa kembali ya dalam podcast kali ini. Kenalin aku Semi dan yang akan memandu jalannya podcast kali ini bersama Nit. Oke, halo Bang Semi, apa kabar nih? Wah, puji Tuhan, baik. Nits, gimana kabarnya? Aman-aman kan? Puji Tuhan, baik juga Bang. Oke deh. Nah, kira-kira nih Nits, di podcast kedua ya, podcast kedua untuk PA Timo kali ini kita mau bahas apa nih Nits, kira-kira? Nah, topik kita pada saat ini nih, kalau menurut aku nih cukup-cukup menarik banget sih. Nah, menariknya kira-kira karena apa tuh? Kan topik kita pada hari ini nih mengenai love and purity, cinta dan kemurnian. Nah, Wah, kebetulan nih, bulan ini kan sangat identik nih Bang dengan sebuah kasih sayang ya. Walaupun sebenarnya tanggalnya udah lewat, tapi bulan ini tuh vibes-nya tuh mengenai kasih sayang. Dan topik kali ini bersangkutan dengan bulan kasih sayang. oh gitu, wah menarik ya love and purity. Nah, eh, teman-teman sahabat PA, berhubungan dengan topik kita nih, kita kedatangan narasumber nih yang eh, menurut kita cukup capable ya, dia akan membahas mengenai love and purity ini. Nah, sudah bersama-sama dengan kita, yaitu Kak Rini Merakmeni, atau yang akrab disapa Kak Mer. Halo Kak Mer. Halo Kak Halo, Mer. halo Semi, halo Nich. Wah, apa kabar Kak Mer? Kabar baik nih. Oh, Em, inilah sahabat. Kalian apa kabar? Wah, puji Tuhan baik juga Kak. Puji Tuhan ya. Ya, inilah sahabat PA, narasumber kita. Mungkin perkenalan sedikit ya, background dari Kak Mer ini. Teman-teman sahabat PA, Kak Mer ini menyelesaikan pendidikan jurusan psikologi serata satu di Universitas Kristen Satya Wacana tahun 2006 sampai 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 ya di jurusan psikologi pendidikan di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2014 sampai 2017. Dan saat ini Kak Mer menginisiasi Bamboo School. Nah, Bamboo School ini adalah sekolah bagi anak usia dini dan orang tua untuk bertumbuh bersama dan lebih dekat dengan alam. Wah, menarik nih. Dan Kak Mer ini selain Bamboo School juga menginisiasi Perempati atau perempuan berempati, yaitu sebuah wadah belajar kesehatan jiwa dari perspektif Kristen. Nah, kemudian sementara itu Kak Mer juga aktif di sekolah rekonsiliasi atau sekolah orang dewasa belajar berdamai dan bertumbuh sebagai fasilitator, peneliti dan juga penerjemah. Wah, ini menarik nih background dari Kak Mer ya, Nietzsche. Iya benar banget, sangat menarik. Oke deh. Nah, untuk itu kita langsung aja ya bersama dengan Kak Mer. Kita mau bahas mengenai love and purity nih Kak Mer. Atau Oke, atau dalam bahasa Indonesia itu cinta dan kemurnian. Nah, kalau kita ngobrol ngobrol soal cinta nih ya Kak Mer, tidak dapat dipisahkan lah dari orang muda ya, apalagi orang muda Advent ya, punya banyak hubungan, ya, hubungan asmara, hubungan apapun itu gitu ya. Dan kita tuh sering dibombardir ya Kak dengan berbagai macam gambaran cinta ya, lewat lagu-lagu cinta atau lagu-lagu yang patah hati gitu ya, banyak ya sedang viral ya. Dan teman-teman orang muda pasti punya lah playlist gitu. Tontonan drama cinta ya, drakor dan sebagainya macamnya. Kemudian bacaan-bacaan juga ya, oleh platform digital. Atau tampilan-tampilan di media sosial juga ya, Kak. Yang banyak pasangan-pasangan pakai hashtag couple goal dan sebagainya. Nah, eh, namun Kak Mer, apakah cinta sudah digambarkan dengan tepat ya pada gambaran-gambaran yang saya sebutkan tadi ya? Dan mungkin pertanyaan selanjutnya adalah,
apakah konsep-konsep tadi ya, cinta dari lirik lagu dan sebagainya macamnya itu adalah konsep yang sudah alkitabiah seperti itu. Mungkin Kak Mer bisa kasih penjelasan. Mm-mm. Ya, thank you Sami. Memang banyak sekali ya pembahasan atau tampilan-tampilan, tontonan-tontonan tentang cinta. Untuk tahu apakah itu alkitabiah atau tidak, kita perlu menyaringnya tentu dengan apa yang ada di dalam Alkitab dan yang ada ditulis di Roh Nubuat ya. Ellen G. White sendiri mendefinisikan cinta di dalam buku Letters to Young Lovers itu adalah seperti menanam dan merawat tumbuhan. Jadi sebagaimana tumbuhan membutuhkan perhatian, waktu, dan perawatan, begitu juga dengan cinta. Kalau gambaran-gambaran yang kita lihat dari televisi, dari tontonan-tontonan, film-film tentang cinta, itu banyak prosesnya tuh sangat cepat. Baru ketemu sehari udah langsung menyebut bahwa yang mereka rasakan itu cinta, lalu kemudian menjalin hubungan gitu ya. Nah, kemudian begitu cepat juga menyelesaikan sebuah hubungan, begitu cepat untuk hilang rasanya, atau begitu mudah untuk berpindah ke hati yang lain begitu ya. Jadi kita perlu lihat kalau dari definisi cinta Ellen G. White, cinta itu adalah seperti merawat tumbuhan. Ada waktu, ada usaha dari kedua belah pihak, dan cinta itu bukan mengharapkan kesempurnaan pada pasangan, tetapi bagaimana menghadapi masalah dan konflik. Bagaimana menggunakan kekuatan-kekuatan cinta itu untuk melakukan hal-hal yang baik. Kira-kira begitu. Nah, sampai sini cukup jelas ya. Jadi kalau kita mau lihat film-film yang kita tonton, lagu-lagu yang kita dengar, filternya itu adalah sesuatu cinta bukanlah sesuatu yang instan. Cinta adalah sesuatu yang butuh proses, butuh usaha yang setara, yang sama dari kedua belah pihak, butuh perhatian dan butuh saling memahami, butuh kemampuan menghadapi masalah dan konflik. Kalau kita belum tahu cara manajemen konflik, maka mungkin kita belum tepat untuk masuk ke dalam sebuah relasi, gitu. Wah, menarik sekali ya pembahasannya, Kak Mer. Saya jadi kebuka gitu pikirannya bahwa oh ternyata Ellen G. White juga pernah mendefinisikan cinta itu memang seperti merawat tumbuhan ya, memang butuh perhatian, waktu gitu ya, proses ya, misalnya proses gitu ya. Nah mungkin gimana nih menurutmu tanggapannya? Kalau dari aku sih penjelasan Kak Mary ini sangat-sangat jelas ya. Aku tadi tertarik banget loh. Aku baru dengar tadi tentang definisi cinta menurut Ellen G. White. Terus tadi tuh dibilang kan cinta bukanlah mengharapkan kesempurnaan pada pasangan, tetapi bagaimana menghadapi masalah dan konflik, menggunakan kekuatan dalam melakukan yang baik. Nah, kalau yang sering aku dengar nih kan gimana sih caranya untuk menyempurnakan cinta itu pasangan satu sama lain. Tapi dari penjelasan Kak Mer tadi tuh beda ya. Jadi aku tuh jadi lebih tahu dan dapat pelajaran lagi sih. Nah, selanjutnya nih Kak, aku mau nanya lagi nih. Lalu bagaimana dengan mereka yang jatuh cinta? Apakah ini juga adalah cinta? Mungkin Kak Mer dapat menjelaskan lebih rinci lagi. Oke, ya. Aku balik dulu ke secara detail cinta itu sebenarnya apa sih gitu. Kalau kita mau mundur sebelum kita bicara jatuh cinta ya, Nietzsche ya, kita mundur ke masa kita baru lahir ya. Di keluarga itulah kita mengenal apa itu cinta. Di keluarga itu kita mengenal bagaimana sih saya menjadi manusia. Oh ini tangan saya, oh ini tubuh saya, oh ini tangannya mama saya, oh ini tubuhnya papa saya gitu. Jadi kita mulai mengenal siapa diri kita dan batasan-batasan secara fisik dan secara mental. Pengenalan batasan-batasan ini penting sekali karena itu juga berpengaruh terhadap bagaimana kita berelasi, bagaimana kita menjadi manusia.
Nah, pengetahuan kita mengenai batasan-batasan dalam hidup, batasan-batasan dalam berelasi, batasan-batasan fisik, itu disebut sebagai ego boundaries atau batasan ego. Contohnya nih, kalau kalian punya adik atau anak, maksudnya anaknya saudara gitu ya, ponakan umur 2 atau 3 tahun, dari yang waktu bayi, iya aja, tiba-tiba udah mulai bisa bilang tidak gitu kan, nggak mau, nggak bisa gitu. Nah itulah mulai kita mengembangkan batasan diri, mulai kita menyuarakan, tapi kita menyadarinya tuh sudah lama. Nah apa hubungannya dengan cinta? Cinta itu sebenarnya adalah bagaimana kita manusia melebarkan batasan-batasan dalam dirinya. Nah, kemampuan melebarkan batasan-batasan dalam diri ini butuh usaha dan waktu. Aku kasih contoh ya. Contohnya gini, ketika seseorang dia tidak suka sekali lihat menggantungkan baju gitu di rumah di mana-mana. Dari kecil dia mungkin dibesarkan seperti itu ya. Baju itu ya nggak boleh digantung, banyak nyamuk lah. Tapi ketika dia menikahi seseorang yang dia cintai, yang suka menggantung baju di mana-mana, dia belajar untuk menerima dan memaklumi pasangannya. Ini artinya dia melebarkan batasannya. Yang tadinya dia terganggu dengan pakaian yang digantung, dia mulai memaklumi, dia mulai lebarin, dia mulai bilang, nggak apa-apa lah, it's okay lah, gitu. Sehingga ketika baju tergantung di mana-mana, itu dia sudah tidak masalah, gitu. Karena dia sudah melebarkan batasan dirinya. Ini contoh sederhana ya. Nah, kalau dia bilang nggak apa-apa tapi hatinya kenapa-napa, nah sampai kapanpun pasangan itu mungkin akan berantem gara-gara masalah baju digantung gitu. Ya, jadi ada usaha dalam cinta sejati itu, kita berjalan extra mile, kita memikul beban yang ekstra gitu ya. Jadi kita mau rela atau tidak melebarkan batasan bagi orang yang kita cintai. Jadi ini adalah pilihan ya, mencintai itu. Nah, di dalam cinta sejati itu terkandung cinta terhadap diri dan cinta terhadap orang lain. Cinta terhadap diri berarti cinta yang benar ya. Karena di dalam Matius 22 ayat 39 itu menuliskan bahwa kita mencintai sesama manusia seperti kita mencintai diri kita sendiri. Terkadang kita tuh tidak tahu bagaimana mengasihi diri yang benar, sehingga kita salah mengasihi orang lain. Kadang kita tenggelam ke dalam kegiatan pemanjaan diri dan mengira itu tindakan mengasihi diri. Banyak ya, sekarang istilahnya self-reward, apa-apa healing. Tapi kita harus cek lagi, apakah itu benar-benar healing atau sebenarnya kegiatan pemanjaan diri. Oke, itu artinya kita mungkin tidak sedang mengasihi diri, tapi menghancurkan diri. Hati-hati gitu. Jadi kita tidak bisa menjadi sumber kekuatan bagi orang lain sampai kita tuh memperlengkapi diri kita dengan kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Kalau mau dibilang apa definisi cinta sejati itu adalah ketika kita bisa lembut dan tangguh pada diri dan pada orang lain. Ya, kita bisa menerima diri apa adanya, memaafkan diri, tapi sekaligus di waktu yang sama kita bisa mendisiplin diri kita, mendorong diri kita menjadi yang terbaik yang kita bisa. Ya, jadi cinta sejati itu bukan melulu soal rasa, tapi keputusan yang penuh pemikiran dan penuh komitmen. Oke, lalu kalau bicara dengan tadi pertanyaan nih, ini baru masuk nih pertanyaan nih. Jatuh cinta, apakah itu juga cinta? Kalau dilihat dari pembahasan tadi yang aku bilang kalau cinta itu adalah melebarkan batasan, kemampuan melebarkan batasan-batasan kita. Jatuh cinta itu biasa apa sih yang kita rasakan? Coba. Nih, dan Semi mungkin bisa jawab. Greget gitu apa? Greget ya? Ya, terus deg-degan lah. Deg-degan, greget, ada kupu-kupu di perut. Nih, mungkin mau nambahin? Sama sih kayak Bang Semi, kayak bahagia gitu Kak. Kayak bahagia aja gitu ya, kayak pengen senyum aja terus gitu ya. Iya, benar banget. Jatuh cinta itu adalah perasaan yang menggebu-gebu seperti sulit sekali gitu dibendung. Itu jatuh cinta.
Nah, kalau menurut Ellen G. White, cinta itu tuh tidak mencari, cinta itu tuh tenang, kuat, tapi dia tenang. Ya, cinta itu tidak mencari keuntungan atau hadiah atau berfokus apa ya yang bisa saya dapatkan dari hubungan ini. Itu bukan cinta. Nah, pengalaman jatuh cinta atau perasaan menggebu-gebu itu sebenarnya lebih berkaitan dengan pengalaman yang berhubungan dengan eh, perasaan atau termotivasi secara seksual. Dan pengalaman jatuh cinta ini sifatnya sementara. Dengan siapapun kita jatuh cinta dalam hubungan jangka panjang, perasaan jatuh cinta itu akan berhenti karena ada fasenya. Biasanya dalam jangka waktu 6 bulan itu udah hilang atau paling lama deh 2 tahun gitu. Nah, kenapa aku bisa bilang kalau ini beda? Kalau tadi ya, cinta sejati itu melebarkan batasan-batasan, tapi kalau jatuh cinta itu kita nggak melebarkan batasan, tapi kita meruntuhkan semua tembok batasan kita. Beda ya, kita runtuhin, kita jatuhin, jadi nggak ada batasannya. Jadi kita mengizinkan seseorang masuk ke dalam diri kita, identitas kita melebur dengan seseorang, mungkin salah satu contohnya pakai baju kapelan bareng, ya itu contoh aja, tapi sebenarnya jauh lebih besar dari itu, jauh lebih dalam dari itu. Nah, peleburan ini itu bentuk mencurahkan diri pada orang lain. Ini juga salah satu bentuk penghapusan rasa kesepian. Itu benar banget seperti yang Nih bilang tadi, rasanya itu sangat menyenangkan. Dan bahkan bisa jadi candu bagi orang muda. Bagi beberapa orang yang lompat dari satu rasa, satu orang ke orang yang lain, karena yang dicari itu adalah si perasaan jatuh cintanya, bukan cinta sejati itu sendiri. Dan meruntuhkan batasan ego itu nggak butuh usaha. Siapapun bisa jatuh cinta. Tapi ketika momen ini hilang, momen pengalaman jatuh cinta ini hilang, maka batasan ego itu kembali berfungsi dan butuh usaha untuk melebarkan batasan ego. Di sini biasanya pasangan mulai putus, bilang sudah tidak cocok lagi, sudah mulai ada konflik-konflik karena sudah bersinggungan batasan egonya ya. Sebenarnya selama ini batasan egonya nggak bersinggungan karena sedang runtuh. Jadi ketika sudah balik lagi, batasan egonya baru kita dihadapkan kepada keputusan untuk melebarkan ego atau tidak gitu. Baik, Kak Mer. Penjelasan Kak Mer ini benar-benar bagus banget sih kalau menurut aku. Ternyata cinta ini bukan hanya mengenai perasaan ya, tapi bagaimana kita dapat batasan atau melebarkan batasan-batasan ego pada diri sendiri. Kalau menurut aku ini nih suatu hal yang sangat sulit sih diterapkan di dalam diri. Nah, kalau menurut Bang Sem ini gimana nih? Iya benar. Jadi tadi ada singgung banget mengenai ego ya. Kan kita harus bisa menyingkirkan ego itu ya, supaya benar-benar tulus gitu ya. Cinta sejati itu bisa terungkap gitu ya. Karena Ellen White juga bilang cinta itu tenang, kuat dan gak menggebu-gebu ya, seperti apa yang kita alami rasakan gitu. Oke deh Kak Mer, ini semakin menarik ya Kak Mer. Ini juga ada pertanyaan nih Kak Mer mengenai perasaan cinta itu. Nah kira-kira menurut Kak Mer perasaan cinta itu salah atau enggak ya Kak? Mungkin bisa ada penjelasannya. Oke, saya mau bahas sedikit aja mengenai tadi yang Semi bilang menyingkirkan ego. Bahasa tepatnya adalah melebarkan ego. Kalau kita menyingkirkan ego, itu berarti menghilangkan batasan. Itu orang yang jatuh cinta. Nggak ada egonya gitu, jadi dihilangkan batasannya. Tapi melebarkan ego boundaries ini bukan ego dalam artian egois ya. Ego di sini adalah bagaimana mengontrol atau bagaimana kita mendefinisikan sesuatu, mendefinisikan diri kita sebagai manusia tuh bagaimana sih berperilakunya. Ini definisi ego yang seperti ini ya. Jadi ego sendiri di dunia psikologi itu ada definisinya yang tadi, sama ada juga definisinya bahwa itu keakuan kita, keangkuhan kita ya. Poinnya adalah
ego di sini bagaimana kita memahami menjadi manusia itu seperti apa dan selalu ada batasan-batasannya, ya. Kemudian masuk ke perasaan cinta itu salah nggak sih? Tadi pertanyaan itu ya. Nah, perasaan cinta itu adalah emosi yang datang ketika kita merasa tertarik, ya. Dan sebenarnya perasaan cinta itu penting karena kita menganggap seseorang menjadi penting buat kita, ya. Ketika kita mencintai seseorang, si orang ini ya jadi penting, jadi pusat energi kita. Banyak hal yang kita pikirkan tentang dia, ya. Ini penting dalam hubungan, tetapi ini bukan cinta sejati, gitu, ya. Ini supaya bisa melebarkan batasan-batasan dalam diri kita, itu tadi ya, supaya bisa sampai pada melakukan praktek-praktek cinta sejati, tentu kita harus tertarik sama orang, ya. Harus ada perasaan cinta, tapi nggak sebatas sampai di situ aja, nggak sebatas sampai di perasaan cinta saja. Cinta sejati itu mentransformasi, mengubah perasaan cinta menjadi komitmen, menjadi pilihan yang setiap hari harus diambil, gitu. Wah, menarik ya Kak, mengenai apa cinta sejati ini ya, dan apakah cinta itu salah atau enggak. Ternyata memang cinta itu sendiri adalah emosi yang datang ketika kita merasa tertarik ya dengan cinta itu. Nah, mungkin bisa dilanjutkan sedikit Kak, kira-kira ada nggak konsep-konsep yang keliru mengenai cinta itu Kak? Ya, nah ini yang balik ke tadi ya, sempat ada pertanyaan di awal, teman-teman nanya bahwa gimana sih lirik-lirik lagu, apakah itu benar-benar menggambarkan cinta yang sebenarnya gitu ya. Kita lihat banyak lirik-lirik lagu yang menunjukkan bahwa oh saya tidak bisa hidup tanpa orang itu, saya tidak bisa hidup tanpa kamu, bagaimana saya bisa menjalani hidup saya tanpa kamu gitu kan. Lalu kemudian kamu adalah rumah gitu, kamu adalah belahan jiwa. Nah, konsep-konsep ini kita perlu hati-hati menggunakannya ya. Kita mulai dari konsep yang pertama yang salah adalah yang bisa saya bagikan di sini dua ya yang akan saya bagikan. Yang pertama itu ketergantungan. Kita semua tuh punya keinginan untuk diperhatikan, dijaga, dilindungi, seberapapun tangguh dan kuatnya kita tuh sebenarnya kita pengen punya keinginan untuk itu. Tapi kita perlu tahu bahwa sebagai manusia kita tuh bisa hidup. Kita tuh bisa hidup sendiri, ya. Ketika kita berpikir kita tidak bisa hidup tanpa seseorang, ketika kita membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup, maka sebenarnya kita adalah parasit untuk orang itu, bukan partnernya, gitu ya. Mereka atau kita yang secara pasif bergantung pada orang lain adalah orang-orang yang kurang sebenarnya dalam disiplin diri. Karena kita menginginkan kelekatan dan bertahan dalam hubungan yang beracun, mungkin karena takut sendiri, karena kita tergantung, karena kita mungkin dari kecil tidak terbiasa mengambil keputusan, sehingga ketika bertemu orang yang cukup dominan, kita biarkan dia mengambil keputusan dalam diri kita. Jadi kita melihat orang lain sebagai sumber kebahagiaan dan pemenuhan diri. Kita menyebutkan, oh kamu yang bikin saya bahagia. Nah, ini tidak tepat ya. Ini bukan cinta, ini adalah ketergantungan. Dan orang-orang dengan yang seperti ini, kita yang merasa seperti ini, kita akan sering marah dan menuntut orang lain. Karena sampai kapanpun, orang lain tidak akan pernah bisa memenuhi kebutuhan cinta kita. Oke. Cinta dan disiplin itu sangat beriringan, teman-teman. Cinta itu adalah latihan memilih setiap hari. Jadi cinta sejati itu dua orang yang bisa hidup sendiri, tetapi mereka memilih untuk hidup bersama. That's love. Kalau ada satu yang tergantung dan tidak bisa hidup dengan yang lain, itu bukan cinta, itu ketergantungan namanya. Ya, ini juga ada di Letters to Young Lovers. Ellen G. White nulisnya begini. Ketika kita mempraktekkan cinta, memberikan kata-kata kebaikan dan perhatian, seseorang perlu berhati-hati agar tidak kehilangan dirinya sendiri. Itu artinya penting sekali kita mempertahankan jati diri kita
di dalam berelasi dengan orang lain, di dalam mencintai orang lain. Jadi ingat ya, kita perlu memperlebar batasan ego, batasan diri kita, bukan meruntuhkan batasan diri kita dan menjadi orang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita sering bilang kamu adalah belahan jiwa, kamu adalah rumah. Ini juga konsepnya harus hati-hati. Harus hati-hati kita perhatikan karena ini sebenarnya cenderung mengibaratkan bahwa kita itu tidak lengkap tanpa orang lain. Kita melihat orang lain sebagai alat untuk melengkapi kita, membebaskan kita dari kesepian dan kebutuhan akan cinta yang bisa jadi tidak terpenuhi waktu kita di rumah dari orang tua kita atau pengasuh kita. Kita melihat orang lain sebagai sumber cinta yang mengisi ruang kosong yang selama ini kita perlukan. Ini teman-teman bukan cinta, tetapi proyeksi atau pantulan atas apa yang bermasalah dalam diri kita. Kita akan memasuki sebuah hubungan, kalau dengan begini ya motifnya, dengan banyak sekali ekspektasi yang tidak akan terpenuhi. Kemudian kita akan tersinggung, marah-marah, dan membanding-bandingkan. Kita perlu ingat bahwa kita itu diciptakan utuh dan berharga. Kita adalah anak-anak pewaris tahta Allah, anak-anak Allah yang ditebus oleh darah Kristus sendiri. Sumber cinta kita seharusnya adalah Tuhan. Dan orang lain fungsinya adalah tempat di mana kita bisa meneruskan cinta yang kita dapatkan dari Tuhan. Bukan sebaliknya ya, sumber cintanya orang lain, lalu kemudian Tuhan ya sekali-sekali kita datangin waktu kita lagi butuh. Nggak gitu ya. Jadi kita perlu ingat bahwa Tuhan adalah kasih. Dan di pelajaran sekolah sahabat kita kemarin, Efesus 3 ayat 18 mengatakan bahwa kasihnya melampaui semua pengetahuan. Karena sangat tinggi, panjang, lebar, dan dalamnya kasih Kristus. Jadi kalau teman-teman sahabat PA yang mengalami kesepian, maka kita perlu menghadapinya sendiri dengan kekuatan dari Kristus. Jangan cari adiksi, jangan cari kecanduan apapun, jangan cari cinta dari orang lain dulu. Karena ketika kita merasa sangat sendiri di dalam semesta ini, ya, tidak dilindungi, tidak dicintai, tidak dipedulikan, saat itulah adalah saat yang paling tepat untuk menghadapinya. Selama kita bisa menghadapi ini, kita bisa berelasi dengan baik. Tapi kalau kita belum bisa menghadapi ini, di dalam relasi kita akan hadapi rasa sakit, kekecewaan, dan frustasi. Cara kita menghadapinya adalah dengan marah dan ekspektasi yang terlalu banyak. Oke, ada sebuah tulisan yang bagus banget di buku Ellen G. White, Mind, Personality, and Character. Tulisannya begini, kapanpun kita merasa kesepian, kita perlu ingat bahwa perasaan tidak nyaman dan rindu rumah atau kesepian ini mungkin baik bagi kita. Bapa Surgawi bermaksud untuk mengajari kita menemukan di dalam Dia persahabatan sejati dan cinta serta penghiburan yang akan memuaskan harapan dan keinginan. Kira-kira begitu. Wah, menarik banget ya. Tadi ada beberapa konsep yang cukup familiar juga ya di saya mengenai ketergantungan dan juga belahan jiwa atau rumah ya. Dan kita perlu berhati-hati ya dengan ini dari penjelasan dari Kak Mer. Karena memang nanti ada efek marahnya di sana ya, tersinggung, membanding-bandingkan. Tapi tadi ada satu yang saya highlight, bagaimana kita harus datang kepada sumber cinta itu, yaitu Tuhan sendiri. Gimana, Nits? Menurutmu tanggapan? Menarik banget ya? Menarik banget sih ini. Kalau dari aku nih, dari konsep yang keliru tadi, aku nih yang sering aku dengar ya, kalau dalam suatu hubungan nih udah sangat-sangat bergantung sama satu sama lain dan menganggap sudah menemukan belahan jiwa atau rumah. Akan tetapi ini konsep yang salah ya berarti. Berarti kita harus bisa untuk mencoba berdiri sendiri tentunya dengan mengandalkan Tuhan di dalam diri kita. Jadi dari penjelasan Kak Mer ini nih aku menemukan pelajaran tentunya ya. Nah selanjutnya nih aku mau tanya lagi nih Kak. Lalu apa kaitannya cinta dan kemurnian sesuai dengan topik kita pada hari ini ya? Mungkin Kak Mer boleh menjelaskan lebih detail lagi. Oke, thank you Nick. Untuk istilah tadi ya, rumah, belahan jiwa, kalaupun teman-teman mau pakailah dengan kesadaran penuh bahwa itu
mungkin ada di lagu ya, bahwa itu tuh bermaksudnya begini, saya maksudnya A gitu loh. Pakailah dengan kesadaran penuh. Kalaupun mau pakai karena sangat umum sekali ya di masyarakat luas gitu. Pakailah dengan kesadaran bahwa saya adalah manusia seutuhnya, sumber cinta saya adalah Tuhan, dan orang lain adalah partner gitu, bukan tempat saya bergantung. Nah, kaitannya dengan kemurnian ini sangat erat ya. Kaitannya dengan kemurnian, cinta itu sendiri adalah cinta yang murni, adalah cinta yang menghargai diri dan orang lain. Kita udah belajar tadi ya, dengar tadi ya, di dalam cinta itu adalah mengasihi diri dengan tepat, mengasihi orang lain dengan tepat. Dan percakapan yang terbentuk di dalam relasi itu adalah yang tidak menyalahkan orang lain. Bukan berarti tidak ada konflik atau masalah di dalam relasi ya, tapi ketika ada konflik, itu cara pandangnya bukan aku melawan kamu atau kamu melawan aku, tetapi kita berdua melawan masalah ini. Apa nih yang bisa kita selesaikan? Jadi fokusnya pada solusi, bukan kepada siapa yang benar dan siapa yang salah. Ya. Lalu motifnya itulah yang tulus dalam relasi. Jadi cinta yang egois bisa saja menunjukkan tindakan yang baik, menunjukkan peduli, tapi motifnya itu bisa menipu dan tidak tulus. Jadi kemurnian di sini dalam artian bisa nggak kita tulus dalam berelasi dengan seseorang? Bisa nggak kita benar-benar punya niat bukan menjadikan orang itu alat dalam memenuhi kebutuhan kita. Alat dalam memenuhi kebutuhan kita akan cinta, akan orang lain, akan hal-hal lain, hal-hal yang harusnya kita penuhi terlebih dahulu ya. Jadi kalau kita berlatih ketulusan, berlatih kemurnian, kita bisa melihat apakah dalam berelasi motif kita itu untuk pertumbuhan spiritual, itu cinta sejati ya, atau sebenarnya kita hanya untuk menghindari kesepian. Saya sendiri nih di Jogja gitu, sepi, saya mau pacaran lah. Wah, itu motifnya salah banget ya. Jadi cinta yang tidak murni itu adalah cinta yang mengambil keuntungan dari orang lain, pakai peran-peran tertentu, playing victim atau manipulasi atau bahkan intimidasi agar orang itu bisa menjadi pasangan kita atau memenuhi kebutuhan kita. Ya, melakukan apa yang kita inginkan. Nah, kita perlu sekali untuk ambil waktu berefleksi, minta kekuatan dari Tuhan untuk mengakui motif kita. Apakah kita melihat orang lain sebagai alat untuk mencapai keinginan kita atau tidak? Jadi hubungannya adalah ketika kita mengerti cinta sejati itu seperti apa, kita bisa lihat motif kita dalam berrelasi dengan orang lain itu murni atau tidak. Ya. Itu sih. Gimana? Wah, ternyata cinta dan kemurnian ini sangat-sangat berkaitan ya. Berarti cinta yang murni yaitu yang menghargai diri dan orang lain dan juga untuk melatih ketulusan. Nah, kalau menurut Bang Semi gimana nih? Iya benar banget, ini yang sering saya temui juga ya, bagaimana dalam hubungan asmara itu dia pengen pacaran karena pengen mengisi kesepiannya aja gitu ya. Padahal tadi emang sudah jelas banget dijelaskan ya, cinta yang tidak murni ya itu adalah cinta yang mengambil keuntungan dari orang lain sebagainya gitu ya. Nah, ini semakin menarik nih membahas tentang kemurnian atau ketulusan nih Kak Mer. Bagaimana sih kita ya sebagai orang-orang muda, khususnya orang-orang muda Advent bisa berlatih terkait kemurnian atau ketulusan? Mungkin Kak Mer bisa kasih tips-tipsnya gitu. Oke, untuk berlatih kemurnian atau ketulusan perlu sekali, penting sekali untuk kita bisa berefleksi dan kontrol diri. Ya, kenapa kita harus berefleksi? Dengan kita berefleksi, mengenali perilaku-perilaku kita mengenali titik-titik lemah dalam diri kita. Ketika kita kenal titik-titik lemah dalam diri kita bisa tandai nih, oh hal-hal ini yang bikin saya jatuh. Oh, hal-hal ini yang memicu saya tidak tulus nih, tidak murni. Dan ketika kita sudah menandai hal-hal ini, kita
kita harus berlari sejauh mungkin dari hal itu. Jangan coba-coba gitu sampai mana ya batasan saya, tidak usah gitu. Jadi pikiran, tindakan, motif, angan-angan hati yang memicu ketidaktulusan dan ketidakmurnian harus dikenali agar ketika datang kita bisa memohon kekuatan Tuhan untuk menghadapinya, ya. Lalu kita juga butuh counter attack gitu. Kita butuh sesuatu yang menahan kita dari berpikir atau berpikir hal-hal yang tidak murni dan tidak tulus, yaitu dengan seperti yang tertulis di Filipi 4 ayat 8, kita perlu memikirkan semua yang benar, mulia, suci, manis, apalagi sedap didengar dan kebajikan. Kita memang sudah jatuh ke dalam dosa, dan mungkin teman-teman bisa bilang, sulit Kak untuk memikirkan semua itu gitu. Karena orang sebijak Salomo aja bisa jatuh gitu, bisa tidak murni dalam kehidupannya. Nah, poin penting yang perlu kita ingat adalah tidak ada yang terlalu kotor atau terlalu berdosa yang tidak dapat disucikan dan dimurnikan oleh Kristus. Yang bisa kita lakukan adalah berlatih kemampuan manajemen diri, mengelola diri, dan meminta kekuatan dan pengampunan dari Kristus. Kita perlu sekali menyucikan imajinasi kita, berefleksi, mengenali kelemahan diri, dan meminta pemulihan dari Kristus. Gitu. Kristus sendiri adalah contoh nyata yang sangat teladan lah. Bagaimana dia bisa mengasihi diri dengan tepat, dia mengutamakan pertumbuhan spiritualnya, dia nggak pernah lupa berhubungan dengan Bapaknya, tapi dia juga kasih contoh bagaimana mengasihi orang lain. Bagaimana dia mendengarkan orang lain dengan tepat, bagaimana dia mengajar, menyembuhkan, dan bagaimana dia memberikan contoh setelah dia melakukan dua hal ini, dia melakukan sesuatu yang melampaui cinta sejati itu sendiri ya, mengorbankan dirinya di kayu salib. Gitu sih. Wah, menarik sekali ya. Bagaimana berarti kemurnian, kita perlu berefleksi, kontrol diri, mengenal titik-titik lemah kita gitu ya. Dan tadi yang saya highlight yang terakhir adalah bagaimana kita meneladani ya, contoh daripada Yesus Kristus sebagai contoh cinta yang sejati. Dia bisa menerapkan cinta yang sejati yang luar biasa, bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita juga ya. Gimana nih tanggapannya nih? Menarik ya? Sangat menarik sih. Berarti kita nih memang benar-benar harus perlu untuk berefleksi dan mengontrol diri kita, biar kita juga sadar apakah tindakan yang kita lakukan salah atau benar. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih Kak Mer, aku mau menyampaikan satu contoh kasus ya Kak yang pernah aku lihat ya Kak. Jadi gini nih Kak, aku kan punya teman nih perempuan, dia punya pacar. Nah, tapi di dalam hubungan mereka tuh menurutku nggak baik lagi ya Kak, karena kan si cewek ini nih, temanku nih selalu disakitin. Nah, dia datang ke kita nangis kan, dia cerita-cerita di gini. Nah, sebagai teman kita nggak mau dong ngelihat teman kita disakitin kayak gitu. Nah, jadi kita berusaha untuk memberikan solusi yang terbaik. Akan tetapi setelah kita ngasih solusi yang terbaik ini, tapi teman aku nih tetap bertahan gitu Kak. Dia udah tahu salah, tapi tetap aja bertahan. Nah, yang jadi pertanyaan aku nih, ini cinta atau obsesi atau gimana sih Kak? Kenapa dia tetap bertahan walaupun dia sadar kalau yang dia lakukan itu salah? Mungkin Kak Mer boleh jelasin ya Kak? Oke, ya menarik banget ini pertanyaannya, karena ini sangat relate ya, dan banyak sekali yang mengalami seperti ini gitu nih. Kalau kita balik lagi ke tadi ya, definisi mengenai boundaries, mengenai batasan-batasan gitu ya. Nah, dari kasus ini bisa dilihat bahwa perempuan ini sendiri, teman ini sendiri menyadari bahwa ada batasan yang nggak bisa dilewati ya, karena dia mengakui bahwa dia tersakiti ya. Ada batasan-batasan diri dia yang harusnya nggak dilewati, harusnya nggak disakiti, harusnya dihargai. Tetapi dia biarkan batasannya runtuh. Dia biarkan orang ini masuk dan menyakiti dia. Nah, biasanya
kita itu ketika kita belum selesai atau belum beres dengan masa lalu kita atau belum menyadari bahwa ada kebutuhan-kebutuhan di masa kecil yang belum selesai, kita belum berdamai dengan itu, biasanya itu sangat tergambar dari pasangan yang kita pilih, ya. Kita orang awam menyebutnya dengan istilah chemistry, ya, bahwa wah ada chemistry nih yang cocok saya dengan dia. Wah, itu tadi istilah tadi ya konsepnya. Wah, dia tuh rasanya nyaman seperti rumah. Nah, terkadang kita perlu cek dulu. Tidak semua orang rumahnya, tempat dia dibesarkan itu adalah tempat yang safe place, tempat yang aman buat dia. Dan kalau banyak kebutuhan-kebutuhan cinta di masa kecil yang tidak terpenuhi, kita akan cenderung mencarinya di orang lain dengan cara memutar kembali atau mencari sosok yang sama persis dengan salah satu sosok orang tua kita. Entah itu sosok ayah atau entah itu sosok ibu, dan kita seperti mengulang cerita yang sama. Makanya terasanya seperti rumah karena rasa yang diberikan, rasa sakit yang diberikan itu sama persis dengan rasa sakit yang diberikan di rumah. Kekerasan mungkin yang dilakukan oleh pasangan itu sama persis dengan kekerasan yang dirasakan di rumah. Pengabaian, mungkin ada yang pasangannya suka ghosting gitu ya, suka menghilang, datang lagi, menghilang, datang lagi, menghilang, datang lagi. Kita nerima-nerima aja karena rasanya sama seperti di rumah. Mungkin kita dibesarkan oleh orang tua yang sering bekerja di tempat yang jauh, 6 bulan kemudian baru datang, sebulan kemudian baru datang gitu. Jadi kita mengulang skenario yang sama karena kita belum selesai. Pemenuhan kebutuhan di masa anak-anak itu belum selesai, belum dipenuhi, atau kita belum berdamai dengan hal itu. Kita belum menerima bahwa itu menyakitkan dan memang ya saya dulu kesepian gitu. Jadi kita mencari skenario yang sama ketika kita besar supaya apa? Supaya rasanya tuh ada lagi. Nah, dalam kasus ini saya nggak bisa bilang apakah sama persis dengan yang saya jawab ini ya, Nisha. Tapi mungkin bisa dilihat, jangan-jangan rasa sakit yang dia dapat atau hubungan toksik yang dia alami itu adalah sesuatu yang dia alami di rumah gitu. Ada benang merahnya. Sehingga dia mau merasakannya kembali secara tidak sadar, secara bawah sadarnya itu dia mau mengulang lagi gitu rasanya. Dan dia pergi ke teman-teman karena dia tahu ini salah, dia mau lepas tapi nggak bisa. Karena itulah cinta yang dia tahu di rumah. Itulah cara dia dibesarkan bisa jadi. Dan sorry to say, bisa jadi dia menemukan perhatian juga dengan teman-teman peduli, teman-teman kasih nasihat, teman-teman kasih perhatian dengan dia bermain playing victim, ya. Dia dapat perhatian yang dia butuhkan juga. Jadi perlu juga memperhatikan ketika kita dengar curhatan teman, dia mau bertumbuh nggak? Dia mau berubah nggak? Kalau dia datang ke kita dengan curhatan 10 kali curhatan yang sama, tapi dia nggak berubah, hati-hati. Jangan-jangan waktu kita hanya habis untuk dengerin dia aja, tapi dia sendiri nggak berubah kita. Gitu ya, Nish. Oh, baik, Kak Mer. Dari penjelasan Kak Mer nih benar-benar bagus ya. Aku juga jadi dapat pelajaran nih. Dan mungkin nanti aku juga menyampaikan sama teman aku gimana sih yang seharusnya. Kalau menurut Bang Sem ini dari contoh kasus ini tanggapan Abang gimana nih? Iya benar banget ya, bagus banget tadi kasusnya dan sering banget juga temuan kayak gitu dan terima kasih banyak pencerahannya ya Kak Mer, bagaimana kita perlu melihat rasa sakit yang dialami oleh teman itu supaya kita bisa tahu nih actionnya seperti apa gitu. Iya Semi. Mungkin aku nambahin sedikit ya. Dan tidak mudah lepas dari pola ini ya. Jadi bukan berarti aku tadi bilang dia cuma bolak-balik playing victim aja gitu ke kita nyari perhatian. Karena memang nggak mudah lepas dari lingkaran itu. Kita perlu mendorong dia untuk ambil komitmen untuk menyadari bahwa ada yang salah dengan diri dia. Jadi ketika seseorang masuk ke dalam relasi yang toksik, bukan salah satu pasangan, itu salah dua-duanya. Jadi perlu ada action dari
dirinya dia, saya harus buat apa nih untuk keluar dari sini, saya harus sadari sesuatu nih gitu. Oke deh. Ya benar ya, harus ada dari kedua belah pihak yang menyadari apa yang harus diperbuat. Oke, terima kasih banyak Kak Mer, tidak terasa ya. Dan mungkin untuk yang terakhir nih Kak Mer, boleh kasih singkat saja closing statement khususnya dari topik kita kepada orang-orang muda Advent ya khususnya. Silakan Kak. Oke, dari saya closing statement-nya adalah kita perlu menyadari bahwa cinta sejati itu sendiri dalam berelasi ya, relasi romantis ya, kita perlu menyadari bahwa ada banyak sebenarnya persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita tiba pada masa itu. Kita perlu cross-check lagi pemenuhan kebutuhan kita di masa kecil. Kita perlu belajar mengasihi diri sendiri dengan tepat. Kita perlu belajar manajemen diri, manajemen konflik. Ketika kita sudah belajar ini semua, kita akan lebih ngurang-ngurangin utang luka lah di dalam relasi. Kira-kira gitu ya. Dan balik lagi, kasih Tuhan itu sangat besar, sangat lebar, sangat dalam, sangat luas untuk kita. Kita perlu klaim dulu cinta dari Tuhan. Kita datang ke sumber cinta dulu sebelum kita jadikan orang lain saluran cinta dari Tuhan. Gitu ya. Amin. Terima kasih banyak Kak Mer. Ini sangat menginspirasi sekali pembelajaran atau topik love and purity ya, bagaimana cinta dan kemurnian, dan semoga teman-teman PA dimanapun berada dapat menerapkan ya, kemurnian kasih atau cinta yang murni benar-benar sejati dari diri kita masing-masing. Oke, kami mengucapkan terima kasih banyak ya, saya dan juga Nits di sini mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Mer sudah bersama-sama membahas mengenai topik podcast kita kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu, dan kami berharap Kak Mer boleh sukses untuk apapun yang dijalankan sekarang ini, dan boleh rencana-rencana kedepannya boleh diberkati Tuhan. Dan mungkin nanti untuk next episode atau kegiatan-kegiatan ibadah dari PA mungkin kita bisa undang lagi ya Kak Mer, kalau bisa berkenan nanti ya, dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Kayak gitu ya, Iya, Nits ya. sama-sama Semi, sama-sama Nish. Kak Mer harus diundang lagi sih. Oke deh. Oke, oke. Ya, sahabat-sahabat PA, ini kita sudah di penghujung podcast kita. Ya, kita juga tidak lupa berterima kasih ya kepada bagian multimedia kita nih, ada Kak Ido William ya, yang sudah bersama-sama menyukseskan podcast kita pada kali ini, untuk podcast kedua ini. Oke deh. Nah, untuk itu kami berterima kasih kepada sahabat-sahabat PA yang sudah setia menonton dan juga menyaksikan podcast pada kali ini, dan terus pantengin terus podcast-podcast dari PA Timoho selanjutnya di kanal YouTube Gereja Masih Advent Hari ke-7 Timoho Yogyakarta. Akhir kata, saya Semi dan juga rekan saya Nich Angeli Panjaitan. ya, dan juga narasumber Kak Mer mengucapkan pamit undur diri. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye. Bye-bye. Bye.